Imam karya Ibnu Toba. Kitab ini adalah salah satu kitab yang problematika. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Meneruskan pembahasan kemarin tentang statement Kiai Fahrur, dan ini dibantah oleh Gus Agus Ahmad Jazuli. Berikut ini kami mengupas tentang tulisan beliau Gus Jazuli. Kitab Abnaul Imam karya Ibnu Toba. Kitab ini adalah salah satu kitab yang problematika. Kenapa dikatakan problematika? Karena penulis awalnya adalah Ibnu Toba, kemudian disalin ulang oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang dikenal dengan Al-Warraq, wafat 1180 Hijriah, dan ditambahi catatan juga oleh Muhammad Asy-Syafaroni, wafat 1188 Hijriah, Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, wafat 1350 Hijriah. Tidak hanya itu, bahkan muhakik kitabnya yaitu Yusuf Jamalul Lail pun menambahkan catatan juga atas kitab ini, sehingga tidak diketahui mana tulisan Ibnu Toba yang asli dan mana tulisan tambahan atas kitab itu. Meski demikian, Yusuf Jamalul Lail sebagai pentahkik kitab tersebut tetap menganggap hal itu sebagai perkara yang biasa dan tidak mempengaruhi keotentikan kitab ini. Lihat halaman 22. Tentu ini adalah hal yang mengherankan. Okelah jika hanya menambahkan catatan tetapi dengan memisahkan mana saja tulisan Ibnu Toba sebagai penyusun aslinya dan mana saja tambahan dalam kitab, dan tidak memisahkan materi asli dan tambahan, maka itu akan mengakibatkan persepsi buruk atas kitab tersebut. Nah, kalau bisa memisahkan karya asli Ibnu Toba kan gitu tuh, dan mana tambahannya kan jelas. Nah ini kan campur aduk, ini sudah tidak jelas lagi kan itu. Maka itu akan mengakibatkan persepsi buruk atas kitab tersebut dan akan mengakibatkan gugurnya kitab itu sebagai sebuah referensi utama dalam kitab nasab. Mengingat bahwa penulis aslinya adalah ulama nasab di abad 5 Hijriah, maka wajar jika Abdurrahman Al-Qoroja mengkategorikan kitab Abnaul Imam sebagai kitab yang muntahal, yang dipalsukan atau yang dibelokkan, karena muatan data-datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lihat Kafil Muntakhob halaman 107. Itu kitab Abnaul Imam. Terus ada lagi kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang mengisbat Ba'alawi. Dilihat dari judulnya saja, kitab ini membahas secara khusus tentang Ba'alawi. Tetapi jika tidak diteliti dan didalami, maka akan diamini seluruh isinya begitu saja dan selesai. Padahal jika diteliti tidaklah seperti itu. Kitab ini memiliki banyak kerancuan isi. Dimulai dari kisah kehijraan Ahmad bin Isa ke Hadramaut, pengutipan dari Mus'ab Az-Zabidi, surat menyurat antara
Az-Warqoni dan Ali bin Alwi atau cucu Faqih Muqaddam, sosok Salim bin Bisri, dan banyak lagi. Jika diteliti oleh logika, bahkan muhakik kitab itu sendiri yaitu Muhammad Abu Bakar Badzib juga meragukan penisbatan kitab ini kepada Murtadho Az-Zabidi. Jika Kiai Fahrur tidak percaya dengan ini, silahkan telaah saja muqaddimah tahqiq yang disusun oleh pentahqiqnya. Maka Anda akan menemukan apa yang saya tuliskan di sini. Muhammad Abu Bakar Badzib, Muqaddimah Tahqiq Kitab Ar-Raudul Jali, halaman 41-49. Seandainya kitab itu benar-benar merupakan karya dari Murtadho Az-Zabidi, maka pandangan beliau dapat diterima dan dapat ditolak. Pandangan beliau dapat diterima dan dapat ditolak, sebagaimana penuturan dari Abdurrahman Al-Qoroja di dalam Al-Kafil Muntakhob halaman 188. Beliau berkata, amma ra'yul ulama'i fi Zabidi falladhi a'lamuhu annahu lam yudammuhu ahadun illal jabaroti kama kila walam aqif alaih wa dzalika li amrin bainahuma was-sahihu annahu minan nasabati al-mu'tabirina haluhu mislu ghairihi yu'khadhu minhu wa yuraddu. Adapun pandangan ulama tentang Az-Zabidi, ya, maka yang saya ketahui bahwa beliau tidak dinilai cacat oleh seorang pun dari kalangan ulama kecuali Al-Jabarti. Sebagaimana dikatakan, saya tidak menemukan, dan itu pun karena ada sesuatu antara keduanya. Dan pandangan yang benar bahwa pendapat Az-Zabidi seperti ulama yang lain dapat diterima dan dapat ditolak. Begitu juga dengan kitab An-Nafah Al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, juga dipandang oleh Abdurrahman Al-Qoroja, ia bukanlah hujah yang kuat meskipun dapat diambil manfaat dan secara mayoritas data-datanya diambil dari penduduk Yaman. Al-Kafil Muntakhob halaman 128. Walhasil, ya, kesimpulan dari beberapa judul kitab yang disebutkan oleh Kiai Fahrur itu perlu diteliti ulang, karena tidak semua karya-karya ulama dalam hal tarikh atau sejarah dapat dijadikan sebagai dasar utama di dalam kesohihan nasab. Karena kitab-kitab sejarah dan biografi tidak bertujuan untuk menetapkan nasab, maka Abdurrahman Al-Qoroja menuliskan masodirun laisat ghayatuhal ansabu kutubut tarojimi wat tarikh. Hadhil masadiru umuman laisa min ghayatiha tahqiqul ansab ala qadri tanawulil jawani bisyakhsiyati wa adalatil mutarajjimi lahu aw dzikrihi tumnu siyaqi qissati tarikhiyatin wa ma'a dzalik yustasna ba'du kutubit tabaqatil lati ratabat alal asbabi katabaqati ibnil khiyat au a'tani fiha bil ansabi inayata fa ikotin katabaqati ibni Sa'din. Sumber-sumber yang tidak bertujuan membahas nasab yaitu kitab-kitab biografi dan sejarah. Sumber-sumber ini tidak bertujuan untuk meneliti nasab, tetapi hanya sekedar mencakup sisi-sisi kepribadian tokoh yang disebutkan biografinya, keadilan tokoh tersebut, atau hanya menyebutkan tokoh yang tercakup di dalam kitab sejarah. Meski demikian, terdapat pengecualian, yaitu beberapa kitab-kitab Tobaqot yang diurutkan sesuai dengan nasab seperti Tobaqot Ibnul Khoyyah, atau kitab Tobaqot yang mengkaji nasab
dengan kajian yang lebih seperti kitab Tobaqut Ibnu Sa'ad Al-Kafil Muntakhab halaman 111. Maka keterangan ini menunjukkan ya bahwa kitab ketika semua nasab ditemukan ya di dalam kitab-kitab sejarah, maka belum tentu nasab tersebut adalah nasab yang sahih. Tetapi harus diuji terlebih dahulu apakah penulisnya termasuk dalam kategori tokoh yang memiliki perhatian khusus dalam kajian nasab. Jika iya, maka materinya bisa menjadi hujah. Tetapi jika tidak termasuk, maka penelitian mengenai nasab tersebut memerlukan kajian yang mendalam. Tuh, makanya ini bantahan buat Kiai Fahrur dari Gus Ahmad Jazuli. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.